nama Pesta Babi berubah dari sekedar judul film menjadi bahan perdebatan nasional. Yang membuat publik terkejut bukan hanya soal pembubaran nobar, tetapi pertanyaan yang muncul setelahnya. Film seperti apa yang bisa membuat ruang diskusi kampus mendadak dianggap berbahaya? Film Pesta Babi bukan film fiksi. Tidak ada ledakan, tidak ada adegan perang. Namun justru karena itulah dokumenter ini terasa mengganggu bagi sebagian pihak. Kamera dalam film ini bekerja dengan cara yang berbeda. Diam, mengamati, lalu perlahan memperlihatkan sesuatu yang selama ini jarang dilihat publik Indonesia. Kehidupan masyarakat adat Papua Selatan yang berubah di tengah proyek pembangunan raksasa. Di balik suara hutan dan ritual adat, film ini membawa penonton masuk ke wilayah Merauke, Bopel, Digol, dan Mapi. Tempat di mana pembangunan hadir bukan hanya sebagai jalan atau industri, tetapi juga sebagai tekanan sosial yang mengubah cara hidup masyarakat sedikit demi sedikit. Dan di titik itulah ketegangan psikologis mulai muncul. Karena manusia bisa menerima perubahan ekonomi, tetapi ketika identitas budaya mulai terancam, reaksi emosional masyarakat biasanya jauh lebih dalam. Film ini digarap oleh Dandi Laksono bersama Sipri Pajudale dengan pendekatan dokumenter investigatif. Tidak ada narasi yang berteriak, tidak ada propaganda terang-terangan, justru kesunyian kamera dan pengakuan warga lokal menjadi senjata terkuatnya. Penonton dipaksa melihat bagaimana hutan yang dulu menjadi sumber pangan perlahan berubah menjadi kawasan industri. Dan secara psikologis, kehilangan seperti ini tidak selalu langsung terlihat. Orang tidak tiba-tiba kehilangan rumah dalam sehari, tetapi mereka mulai kehilangan arah hidup, kehilangan simbol budaya, lalu perlahan kehilangan rasa memiliki terhadap tanah sendiri. Itulah mengapa judul Pesta Babi terasa sangat simbolis. Bagi sebagian masyarakat Papua, babi bukan sekedar hewan ternak. Ia adalah simbol relasi sosial, kehormatan adat, hingga pengikat antar keluarga. Dalam tradisi Muyu bernama Awon Atatbon, Pesta Babi menjadi bagian penting dari ritual budaya dan hubungan manusia dengan alam. Ketika hutan hilang, ritual ikut terancam. Ketika ritual hilang, identitas budaya mulai retak. Dan film ini memainkan simbol itu dengan sangat emosional. Disinilah letak kekuatan sekaligus kontroversinya. Karena Pesta Babi tidak hanya bicara soal lingkungan, film ini menyentuh sesuatu yang lebih sensitif, rasa takut kehilangan identitas. Secara psikologis, manusia cenderung bereaksi keras ketika sesuatu yang dianggap akar kehidupan mulai terganggu. Itulah sebabnya banyak adegan dalam film terasa sunyi tetapi menekan. Warga tidak selalu marah di depan kamera, sebagian hanya diam, namun justru diam itu yang terasa paling keras. Lalu dokumenter mulai bergerak ke wilayah yang lebih panas. Film menyoroti proyek strategi nasional di Papua Selatan. Segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ia membahas pembukaan lahan besar-besaran, industri, bioenergi, hingga perubahan struktur sosial masyarakat adat. Di beberapa bagian muncul narasi tentang kolonialisme modern, eksploitasi sumber daya alam, dan pengamanan proyek oleh aparat keamanan. Bagi pendukung pembangunan, film ini dianggap terlalu politis. Bagi aktivis lingkungan dan HAM, dokumenter ini justru dianggap membuka realitas yang selama ini jarang terdengar. Dan seperti hampir semua isu sensitif di Indonesia, perdebatan akhirnya meledak di kampus. Kasus paling ramai terjadi di Universitas Mataram. Nobar dihentikan dengan alasan menjadi kondusivitas, namun keputusan itu justru memunculkan pertanyaan baru yang lebih besar.
Sejak kapan diskusi film dokumenter dianggap ancaman bagi ruang akademik? Secara psikologis, pelarangan sering kali menciptakan efek yang berlawanan. Semakin sesuatu dibatasi, semakin besar rasa ingin tahu publik terhadapnya. Fenomena ini dikenal sebagai psychological resistance, dorongan manusia untuk mencari sesuatu yang justru ketika akses terhadapnya dibatasi. Dan itulah yang terjadi pada Pesta Babi. Sebelum dibubarkan, film ini mungkin hanya dikenal di lingkungan terbatas, tetapi setelah nobar dihentikan, namanya langsung menyebar ke media sosial, menjadi viral, lalu berubah menjadi simbol perdebatan tentang kebebasan akademik. Pembubaran juga dilaporkan terjadi di beberapa lokasi lain, termasuk UIN Mataram, dan agenda pemutaran di Yogyakarta serta Ternate. Setiap penghentian justru memperbesar diskusi publik. Karena pada akhirnya kontroversi terbesar film ini mungkin bukan hanya isi dokumenternya, tetapi fakta bahwa masyarakat mulai mempertanyakan, apakah ruang diskusi di kampus masih benar-benar bebas? Film Pesta Babi mungkin akan terus diperdebatkan. Sebagian melihatnya sebagai dokumenter investigatif yang penting, sebagian lain menganggapnya terlalu sensitif. Namun satu hal sulit dibantah, dokumenter ini berhasil memaksa publik melihat Papua dari sudut yang jarang muncul di layar utama. Dan mungkin itu yang paling membuat banyak orang tidak nyaman. Sebab terkadang yang paling menakutkan bukan suara keras, melainkan rekaman sunyi tentang kenyataan yang selama ini tidak ingin kita lihat. See you next, guys.